Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas laboratorium kami dengan judul Analisis Pergeseran Sudut dan Panjang Gelombang pada Sensor Menggunakan Optical Spectrum Analyzer atau OSA terhadap perubahan lingkungan. Next. Ada beberapa anggota kelompok. Yang pertama M. Nur Yuka Dwi Tama dengan NIM akhir 29. Ada saya sendiri, Rafisa Nabila dengan NIM akhir 48. Dan ada Hafizul Mufadal dengan NIM akhir 58. Jadi selanjutnya ya ini yang kita bahas adalah latar belakang dari eh, kerja laboratorium kita yang mana eh, kita menggunakan OSA ya atau Optical Spectrum Analyzer yang mana alat ini merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis spektrum optik suatu sumber cahaya yang mana termasuk intensitas dan juga distribusi dari panjang gelombangnya atau lambdanya. Dan OSA ini sangat sensitif terhadap perubahan optik di sekitar sistem yang diuji seperti perubahan indeks bias sehingga banyak digunakan dalam karakterisasi sensor optik termasuk untuk mendeteksi interaksi molekul atau perubahan dari lingkungan secara real time dan tanpa label. Lalu fungsi utama dari OSA ini sendiri dalam penelitian ini adalah untuk memantau pergeseran panjang gelombang sebagai akibat dari perubahan indeks bias di sekitar sensor. Dan pergeseran ini juga yang menjadi indikator perubahan dari lingkungan yang terjadi. Dan parameter utama yang dianalisis yakni meliputi panjang gelombang resonansi, sensitivitas terhadap indeks bias, linearitas respon sensor, dan juga limit dari deteksi. Dan selanjutnya ini yang kita bahas adalah prinsip dasar dari pengukuran dengan OSA, yang mana pengukuran menggunakan OSA yang pertama yakni sumber cahaya dipancarkan ke sensor optiknya, lalu interaksi cahaya dengan sensor dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya, misalnya dengan indeks bias. Lalu cahaya keluar dari sensor membawa informasi spektral atau panjang gelombang. Dan OSA memisahkan cahaya berdasarkan panjang gelombangnya atau grating atau juga disebut interferometer. Dan OSA nantinya akan mencatat grafik antara intensitas dari cahaya dan juga panjang gelombangnya. Dan konsep fisika yang terlibat yakni yang pertama eh, difraksi Kisi yang mana diwakili oleh persamaan D sin theta sama dengan M lambda. Dan yang kedua yakni resonansi, di mana perubahan lingkungan menyebabkan pergeseran dari spektrum cahaya yang dihasilkan. Next. Nah, lalu kita membahas tentang pergeseran panjang gelombang berdasarkan pengamatan dari OSA. Jadi ketika lingkungan dari sensor itu berubah, misalnya indeks biasnya naik, maka akan terjadi pergeseran resonansi optik. Ini menyebabkan puncak panjang gelombang bergeser sebesar delta lambda sama dengan S dikalikan dengan delta N, di mana lambda merupakan panjang gelombang atau delta lambda merupakan perubahan panjang gelombang. Untuk S sendiri yakni sensitivitas dari OSA yang mana memiliki satuan nanometer per riu, dan delta N yakni merupakan perubahan dari indeks bias. Dan pergeseran eh, panjang gelombang atau delta lambda akan mengubah sudut difraksi dari atau delta theta yang ditangkap oleh detektor OSA, yang mana menghasilkan pergeseran posisi puncak pada grafik spektrum. Yang mana tadi juga disebutkan bahwa panjang gelombang juga eh, apa ya, ada nilai sudut yang akan terpengaruhi seperti itu. Dan OSA mendeteksi pergeseran panjang gelombang akibat perubahan lingkungan sensor dengan mengamati perubahan sudut difraksi berdasarkan prinsip difraksi Kisi yang mana telah kita bahas tadi, yang diwakili oleh persamaan D sin theta sama dengan M lambda. Dan hubungan antara delta lambda dan juga delta N atau perubahan panjang gelombang dengan perubahan indeks bias memberikan dasar kuantitatif untuk sensor optik presisi tinggi. Next.
Selanjutnya ada dua diagram yang diplot dalam tugas laboratorium ini. Yang pertama adalah diagram konsentrasi terhadap indeks bias. Didapatkan nilai Y sama Y-nya itu adalah 374,28 X minus 496,77 dengan R kuadratnya itu 0,9892. Diagram ini menunjukkan hubungan antara konsentrasi larutan dengan indeks bias larutan tersebut. Ketika konsentrasi larutan meningkat, maka jumlah zat yang terlalu di dalam larutan juga meningkat. Peningkatan konsentrasi ini meningkatkan sifat optik larutan. Salah satunya adalah indeks bias. Indeks bias adalah ukuran seberapa besar cahaya dibiaskan saat melewati suatu medium. Grafik ini umumnya menunjukkan hubungan linier. Artinya, semakin tinggi konsentrasi larutan, maka semakin tinggi pula nilai indeks biasnya. Hubungan ini penting untuk sensor karena digunakan untuk mendeteksi perubahan panjang gelombang akibat perubahan pada indeks bias. Jadi kita dapat mengetahui hubungan konsentrasi terhadap indeks bias secara tidak langsung mendeteksi konsentrasi larutan menggunakan sensor optik. Next. Grafik yang kedua adalah grafik panjang gelombang terhadap indeks bias. Didapatkan nilai Y-nya itu sama dengan 1407,5 X minus 229,49 dengan nilai R kuadratnya itu 0,8826. Nah, grafik ini menunjukkan hubungan antara indeks bias dengan panjang gelombang yang terdeteksi oleh OSA. Ketika indeks bias larutan meningkat karena perubahan konsentrasi atau sifat larutan, terjadi perubahan kondisi optik di sekitar sensor. Perubahan ini menyebabkan puncak spektrum atau panjang gelombang minimum itu bergeser. Pergeseran panjang gelombang diukur menggunakan OSA. Umumnya, grafik ini menunjukkan bahwa semakin besar indeks bias, maka semakin besar pula panjang gelombang yang terdeteksi. Yang terjadi karena redshift atau pergeseran arah panjang gelombang ke arah yang lebih besar. Hubungan ini cenderung linier sehingga dapat digunakan untuk mengukur indeks bias atau konsentrasi larutan secara kuantitatif. Grafik ini menunjukkan bukti bahwa sensor yang digunakan dapat mendeteksi perubahan kecil pada indeks bias dengan cukup akurat. Next. Oke, kemudian untuk parameter utama yang dianalisis, yaitu yang pertama ada sensitivitas. Jadi sensitivitas OSA dari alat yang kita pakai di laboratorium, yaitu sekitar 1407,5 nanometer per riu dengan linearitas 0,8826 dengan limit of detection yaitu sebesar 0,0198 RIU. Hasilnya, sensor cukup sensitif terhadap perubahan indeks bias. Kemudian linearitasnya cukup baik meskipun masih dapat ditingkatkan. Kemudian LOD menunjukkan kemampuan dari 8 RIU. Kemudian untuk perbandingan hasil eksperimen terhadap teori, dengan hasil teori yaitu geseran panjang gelombang sensor yang terdeteksi dengan OSA akan menunjukkan hubungan linear terhadap perubahan indeks bias lingkungan. Semakin besar indeks bias, semakin besar pula panjang gelombang, puncak atau minimum yang terdeteksi, atau yang terjadi yang namanya redshift. Kemudian hasil eksperimen yang kita lakukan menunjukkan hasil linearitas konsentrasi terhadap indeks bias yang sangat baik, yaitu R square sebesar 0,9892. Kemudian linearitas indeks bias terhadap SPR, atau, maaf, eh, OSA cukup baik yaitu sekitar 0,8826. Beberapa deviasi data dapat disebabkan oleh noise dari alat ukur OSA yang kita pakai, kemudian ketidaksempurnaan struktur sensor, kemudian variasi pengambilan titik puncak atau minimum pada spektrum yang kita lakukan pada alat OSA. Kemudian kesimpulannya, penggunaan OSA efektif untuk mendeteksi perubahan lingkungan melalui pergeseran panjang gelombang. Hubungan konsentrasi, indeks bias, dan panjang gelombang telah terverifikasi oleh alat OSA. Kemudian sensor menunjukkan sensitivitas tinggi, linearitas cukup baik, dan LOD yang juga sudah memadai.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.